Selamat datang di channel Sinau Sejarah Secarengan, belajar sejarah dengan santuy dan penuh ketenangan. Ada pepatah lama mengatakan, sehebat apapun seseorang, jika ia tidak menulis, maka ia akan dilupakan dunia. Maka, menulislah. Untuk melatih kemampuan kalian menulis, salah satu caranya adalah dengan menulis makalah. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis makalah dengan baik dan benar. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang cara menulis atau menyusun cover makalah dengan baik dan benar, serta bagaimana cara membuat kata pengantar dengan baik dan benar. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menulis pendahuluan, pembahasan, penutup, dan juga daftar pustaka dalam makalah. Di dalam pendahuluan, yang harus disajikan oleh penulis adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan atau penelitian, dan juga metode penulisan atau penelitian. Bagaimana cara menulis latar belakang masalah? Nah, mari kita pelajari. Latar belakang masalah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentunya ya tentang pembahasan yang ingin disampaikan. Poin-poin yang harus ada dalam latar belakang masalah itu biasanya adalah yang pertama itu masalahnya atau kondisi yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah solusi atau kondisi ideal yang diharapkan oleh penulis. Dengan kata lain, hal-hal yang harus ada di dalam latar belakang masalah itu adalah segala sesuatu yang akan diberikan atau dituliskan oleh penulis di dalam makalah atau penelitiannya. Berikut contoh cara membuat latar belakang masalah. Yang pertama, kalian bisa sajikan fenomena atau masalah yang ada di lapangan. Biasanya masalah-masalah fenomenal yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, utarakan mengapa masalah tersebut perlu kalian tulis atau teliti. Yang ketiga, upaya menyelesaikan masalah baik secara teoritis ataupun praktik. Mari kita lihat contoh makalah yang baik dan benar. Berikut ini adalah cover makalah. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, yang paling atas ini adalah jenis tulisan atau jenis karya ilmiah. Yang kedua, baris kedua ini adalah judul makalah kita. Yang ketiga atau baris ketiga ini adalah tujuan penulisan makalah. Kemudian kita kasih logo, kemudian kita kasih atau kita tulis nama kita sebagai penyusun makalahnya. Yang terakhir kita tuliskan di bawah naungan apa kita melakukan penulisan ini. Nah, kemudian bagaimana cara menulis kata pengantar? Kita review sedikit ya. Yang pertama, kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan. Itu hal yang biasanya wajib. Lalu ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, misalkan kepada kepala sekolah, kepada pembimbing, kepada teman-teman yang membantu, sehingga makalah tersebut bisa disusun dengan lancar. Nah, setelah itu kalian bubuhkan tanda tangan dan juga nama kalian sebagai penulisnya. Yang dimaksud makalah itu adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang mengupas tentang masalah tertentu yang didasarkan atas hasil kajian pustaka maupun hasil pengamatan. Nah, sebagai karya tulis ilmiah, makalah itu harus disusun secara logis dan mendetail terkait dengan landasan teori yang digunakan maupun sisi empirisnya. Nah, selain itu, makalah juga harus disusun dengan mengikuti kaidah-kaidah atau format-format yang sudah baku. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan tadi ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metode penulisan. Yang pertama kita bahas tentang latar belakang masalah. Yang ada di dalam latar belakang masalah itu biasanya adalah masalah dan solusi. Nah, kita ini mengambil contoh makalah dengan judul Perang Melawan Kolonialisme. Jadi, di dalam latar belakangnya kita sajikan masalahnya seperti ini. Nah, kalian bisa baca di sini ya. Kalian lihat yang saya warnai merah. Nah, ini adalah masalah yang terjadi, penderitaan bangsa Indonesia ketika dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, kemudian solusinya itu adalah rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia itu terjadi dalam 2 periode. Sebelum tahun 1800
dan sesudah tahun 1800. Kebetulan di dalam makalah ini kita ambil contoh simpel saja ya. Penulis hanya mengupas dua perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, yakni perlawanan rakyat Mataram dan juga perlawanan rakyat Banten. Setelah menulis latar belakang masalah, kemudian kita tuliskan rumusan masalah. Apa saja poin-poin yang akan kita jabarkan di dalam pembahasan makalah nanti. Yang pertama, di sini kita akan membahas bagaimana strategi yang dilakukan pada perlawanan Mataram dan perlawanan Kerajaan Banten. Kemudian, kapan peristiwa tersebut berlangsung dan siapa saja tokoh yang terlibat dalam perlawanan tersebut. Yang ketiga, apakah perlawanan yang dilakukan oleh Mataram dan Banten tersebut dapat dikatakan berhasil mengusir para penjajah. Nah, ini rumusan masalah yang akan kita jabarkan di dalam pembahasan. Kemudian yang selanjutnya kita tuliskan bagaimana tujuan pembahasannya. Nah, pembahasannya. Mohon maaf, tujuan penulisan. Nah, apa yang akan kita tulis dalam tujuan penulisan? Yakni untuk mengetahui kronologi terjadinya perlawanan yang dilakukan Kerajaan Mataram dan Banten terhadap penjajah. Nah, dari latar belakangnya, bagaimana awalnya, bagaimana perlawanan tersebut pecah, dan bagaimana akhir dari perlawanan tersebut. Nah, kemudian metode penulisan yang dilakukan oleh penulis itu adalah studi pustaka. Artinya, penulis hanya mengumpulkan sumber melalui referensi-referensi yang didapat dari perpustakaan. Bab yang kedua adalah pembahasan. Nah, bagaimana cara menulis pembahasan? Ini yang paling simpel. Kalau kita sudah bisa merumuskan masalah, otomatis di dalam pembahasan kita tinggal menjabarkan. Kalau tadi di dalam rumusan masalah kita menuliskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh rakyat Mataram maupun Banten, maka di sini kita tuliskan. Nah, strategi yang dilakukan atau digunakan oleh Mataram itu seperti apa? Ternyata Mataram itu melakukan serangan selama 2 kali. Nah, kapan peristiwa tersebut berlangsung dan siapa saja tokohnya? Nah, kita bisa lihat nih. Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahu Rekso. Serangan berikutnya terjadi tahun berikutnya, namun juga ternyata mengalami kegagalan. Nah, poin yang ketiga dalam rumusan masalah tadi adalah apakah perlawanan yang mereka lakukan itu berhasil mengusir penjajah? Ternyata perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram atau rakyat Mataram ini belum bisa dikatakan berhasil mengusir penjajah atau VOC. Nah, begitu pula ketika kita menulis bagaimana membahas perlawanan rakyat Banten atau Kerajaan Banten, dimulai dari konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang kemudian diadu domba oleh VOC. Nah, kalian bisa sebutkan siapa saja tokohnya, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan bagaimana akhir dari peristiwa tersebut. Cukup mudah ya cara menulis pembahasan makalah. Asalkan kalian paham dengan rumusan masalah, maka di pembahasan ini kalian tinggal menjabarkan saja poin-poin yang ada di dalam rumusan masalah tadi. Nah, selanjutnya di bab berikutnya itu adalah penutup. Nah, di dalam penutup ini biasanya berisi kesimpulan dan saran. Nah, untuk kali ini kita ambil contohnya itu hanya saya lampirkan kesimpulan saja ya. Nah, di dalam kesimpulan ini kita tuliskan dari latar belakang masalah sampai dengan pembahasan berakhir. Nah, setelah penutup ini kita tuliskan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, bagaimana cara menulis daftar pustaka dengan baik dan benar? Daftar pustaka itu biasanya berada di bagian akhir ya. Nah, tujuan atau manfaat menuliskan daftar pustaka dalam karya ilmiah kita itu adalah sebagai petunjuk bahwa data yang kita ambil itu merupakan data yang benar, memenuhi etika penulisan karya ilmiah, dan sebagai penanda bahwa kita itu berterima kasih kepada penulis atau peneliti sebelumnya, dan menunjukkan bahwa kita itu mendukung ide dari penulis tersebut. Nah, bisa dikatakan menuliskan daftar pustaka itu memiliki tujuan menguatkan tulisan ilmiah kita ya, dan juga menghindari tuduhan plagiat atau penjiplakan. Dan dalam menulis daftar pustaka, yang pertama itu kita tuliskan nama penulisnya. Misalkan namanya itu ada 2 suku kata, kita tuliskan suku kata yang terakhir. Misalkan ini kita ambil contoh, penulisnya itu adalah Sartono Kartodirjo. Jadi, yang paling awal itu kita tulis Kartodirjo, kemudian Sartono titik. Baru setelahnya kita tuliskan tahun
terbitnya buku tersebut ya. Nah, kalian perhatikan atau jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai sebagai rujukan tersebut merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Nah, kemudian judul buku. Nah, tulislah judul buku secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan huruf miring atau italik. Nah, kemudian setelah itu kita kasih koma, kemudian kita kasih kota penerbitan atau kota di mana buku tersebut terbit. Setelah kota terbit, kita kasih titik dua, yang terakhir itu adalah nama penerbit. Nah, kebetulan referensi yang diambil oleh penulis dalam makalah tersebut, makalah ini tadi adalah dari bukunya Sartono Kartodirjo yang diterbitkan pada tahun 1987 dengan judul Pengantar Sejarah Indonesia Baru, dari kurun waktu 1500 sampai 1900, dari Emporium ke Imperium. Nah, jadi diterbitkan di Jakarta oleh Gramedia. Nah, cukup mudah bukan dalam menulis daftar pustaka? Nah, pembahasan mengenai langkah-langkah dalam penulisan makalah saya rasa sudah selesai. Silahkan sekarang tugas kalian untuk melanjutkan pembuatan makalah. Nah, jadi setelah kalian konsep, kemudian kalian tulis ya. Setelah kalian tulis di buku catatan, kalian ketik. Perhatikan EYD yang kalian gunakan harus benar. Kemudian hurufnya itu harus sesuai ya. Biasanya kalau dalam menulis makalah, skripsi, ataupun jenis penulisan karya ilmiah itu menggunakan huruf Times New Roman. Ukurannya 12 dengan spasi 1,5. Itu yang paling standar. Selamat menulis makalah. Jangan lupa waktu pengumpulan makalah kalian 2 minggu ke depan ya. Jadi artinya 2 minggu ke depan makalah sudah kalian ketik dalam bentuk soft file maupun kalau kalian mau bisa kalian print dan kalian kumpulkan ke meja saya. Dan jika ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Tetap semangat generasi muda bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk tetap di rumah saja, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, patuhi protokol kesehatan. Salam jas merah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.